Kita masuk ke bab ke-10 yang berjudul Citizen of the World. Di bab ke-10 ini menurut gue kita bisa mendapatkan pelajaran tentang dunia ya. Jadi kita sebagai warga dunia, kalau misalnya kita memahami tentang bab ke-10 itu, sebenarnya kita tuh bisa mengatasi semua masalah yang ada di dunia ini, teman-teman. Nah, ini dimulai dengan sebuah cerita dari penulis buku Filosofi Teras sendiri, Henry Manampiring. Jadi Om Henry ini dia sedang jalan-jalan ke Paris sama istrinya, dan katanya konon Prancis itu adalah kota yang tidak ramah sama pengunjungnya. Nah, jadi akibatnya karena mendengar itu, Om Henry ini dia memiliki prasangka yang buruk pada saat jalan-jalan di Paris. Nah, waktu itu kan lagi jalan-jalan, terus dia menceritakan tentang lagi mengabadikan momen tentang kemegahan, tentang bagusnya daerah sana. Nah, akhirnya ada tiba-tiba kaget si Om Henry ini, teman-teman. Kaget ada orang Prancis yang ngasih tahu ke si Om Henry ini, teman-teman. Pak, awas, intinya kayak gini. Pak, awas, hati-hati ya, soalnya di sini banyak orang yang ngincar turis asing. Biasa nggak lagi ngambil foto terus diambil handphonenya, seperti itu. Nah, akhirnya karena tadinya ada prasangka buruk tentang negara Prancis, teman-teman, si Om Henry ini kaget ya kan, oh ternyata orangnya bisa kayak gini ya, ramah ya, membantu tanpa diminta, inisiatif sendiri membantu. Nah, terus dia akhirnya membalik situasinya. Apakah ada warga kota tempat tinggal saya yang sukarela berinisiatif memberitahu pengunjung atau turis asing tanpa ditanya, membantu seperti tadi? Nah, jadi teman-teman, di sini kita bisa mendapatkan pelajaran. Gue akan memulai quotes dari Epictetus. Berlakulah seperti Socrates, tidak pernah membalas pertanyaan daerah asalnya dengan saya orang Athena atau saya dari Korintus, tetapi selalu saya adalah warga dunia. I am the citizen of the world. Nah, itu kata Epictetus, teman-teman. Nah, jadi banyak dari kita di dunia ini kenapa sih banyak masalah? Karena kita memiliki banyak circle, teman-teman. Daerah inilah, suku inilah, agama inilah, negara inilah, daerah inilah, pendukung gubernur inilah, pendukung presiden inilah, klub bola inilah, klub apalah itu. Jadi banyak circle-circle yang sehingga kita tuh menganggap gua orang klub ini, ya kan? Gua pendukung ini, gua negara ini, gua negara B. Padahal kita itu sama, kita itu satu lingkaran. Kita adalah warga dunia, kita adalah citizen of the world. Nah, untuk memahami konsep ini lebih lanjut, teman-teman, buku Filosofi Teras mengajak kita untuk memahami prinsip atau konsep kosmopolitan. Nah, jadi kita itu hidup harus kosmopolitan, teman-teman, yang artinya adalah lingkaran kita itu adalah satu. Walaupun kita berbeda-beda, teman-teman, kita tapi tetap satu, sama kayak semboyan Bhinneka Tunggal Ika dari Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya kita membayangkan sebuah lingkaran, ada namanya lingkaran orang yang kita kasihi lah, relasi sosial namanya. Semakin dekat orang yang sama kita itu dekat banget, teman-teman, itu makin ada di lingkaran terdalam. Jadi semua dimulai dari lingkaran tengah-tengah, yaitu diri kita sendiri. Terus lingkaran kedua itu ada teman-teman terdekat, sahabat, ya kan, pacar, atau suami istri, atau keluarga. Nah, terus lingkaran selanjutnya lebih besar lagi, itu ada lingkungan sekolah, lingkungan kuliah, lingkungan kerja. Terus lingkungan besar lagi, ada lingkungan tetangga, ya kan, terus lingkungan besar lagi nih, ya kan, ada lingkaran tentang daerah, ada lingkaran negara, ada lingkaran apa, ya kan. Jadi itu membuat kita tuh pecah-pecah, bukan kosmopolitan. Nah, kosmopolitan itu artinya sendiri adalah warga dunia. Nah, jadi kita di sini diajak, teman-teman, untuk menjadi satu lingkaran, yang artinya adalah kita mengakui bahwa pada akhirnya semua manusia di dunia ini adalah bagian dari dunia dan semesta yang sama. Kita adalah warga dunia. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban untuk berbuat baik kepada orang lain yang seharusnya menembus lingkungan keluarga sendiri. Kita tuh jadi merasa orang-orang yang bukan keluarga itu menjadi keluarga sendiri, karena kita satu lingkaran. Kita itu adalah warga dunia, kita sama. Nah, itu yang namanya prinsip kemanusiaan universal. Jadi kita tuh sudah bisa dianggap seperti saudara satu. Kita tuh
ada kata patah pernah berkata, quotes dari Sayyidina Ali bin Thalib. Pernah dibaca seperti ini, yang bukan saudaramu dalam iman adalah saudaramu dalam kemanusiaan. Nah, jadi artinya adalah kalau kita satu lingkaran, kita itu adalah saudara, teman-teman. Dan kalau kita saudara, bukankah seharusnya kita tidak berbuat kekejian atau perbuatan buruk kepada saudara kita sendiri, teman-teman. Nah, dengan konsep ini, konsep kosmopolitan, menurut gue pribadi, ini sangat membantu kita untuk mengatasi masalah dunia. Jadi kita menganggap semua orang itu adalah saudara kita. Semua orang adalah keluarga kita, orang terdekat kita, teman-teman. Dengan begitu, kalau misalnya kita sudah menganggap mereka adalah saudara kita tidak akan mungkin berbuat kejahatan kepada mereka. Tidak ada lagi kasus bullying, pembunuhan, pelecehan seksual, ya kan. Terus tidak ada lagi teroris, ya kan, teman-teman. Karena kita satu lingkaran, kita adalah warga dunia. Nah, untuk mempelajari lebih lanjut, teman-teman, tentang citizen of the world ini, kita akan belajar tentang 3 poin. Pertama adalah mengatasi masalah dunia. Banyak kita, sayangnya, teman-teman, kita tuh merasa hidup gue sendiri aja udah ribet. Ngapain sih mikirin masalah-masalah besar, masalah duniawi, tentang pemanasan global, cuaca ekstrim, politik, sampah plastik, sumber air menurun, kebencian antar golongan, hoax, dan lain-lain. Hidup gue aja udah ribet, ngapain gue ngurusin yang lebih ribet lagi, yang masalah besar. Nah, ini adalah pemikiran yang salah, teman-teman. Nah, jadi kita sebagai warga dunia, teman-teman, kita harus mengingat ada ajaran tentang dari Hierocles. Jadi kita dianjurkan, jika kita dianjurkan untuk memperluas kepedulian dan kasih sayang, bahkan sampai ke seluruh umat manusia, maka masalah dunia itu sebenarnya seharusnya menjadi perhatian kita dan membutuhkan partisipasi dari kita. Makanya karenanya sebagai warga dunia, kita tuh juga harus berkontribusi kepada dunia kita sendiri, karena kita adalah warga dunia. Selain itu, kita diingatkan tentang hidup selaras dengan alam, teman-teman. Dengan kita berkontribusi, kita itu menggunakan nalar kita untuk berbuat baik. Sudah panggilan kita, teman-teman, untuk berkontribusi untuk dunia. Sudah panggilan kita untuk berbuat baik kepada semuanya, membantu menyelesaikan masalah. Jadi kalau kita bersifat cuek, teman-teman, itu sama saja dengan melawan alam, teman-teman. Kalau misalnya kita melawan alam, sama dengan tidak bahagia. Dan ada membahas tentang kebijaksanaan. Kita coba pikir-pikir lagi, teman-teman. Apakah hal yang bijaksana kalau misalkan kita cuek dan menutup mata pada saat ada masalah besar, teman-teman? Justru karena kita warga dunia, masalah-masalah dunia adalah tanggung jawab kita juga semuanya. Jadi mempraktikkan stoicisme itu artinya juga peduli pada masalah dunia dan umat manusia, dan sebisa mungkin berkontribusi dalam solusinya. Poin kedua membahas tentang apalah kemampuan saya menghadapi masalah dunia. Saya kan satu orang doang, gimana caranya saya memberikan sumbangsi ke masalah dunia yang besar. Nah, jadi teman-teman, ada kata patah berkata seperti ini, some things are not in my control, but it can be in our control. Jadi mungkin ada hal yang tidak bisa diubah oleh satu orang, tapi mungkin bisa diubah oleh 100 orang, 1000 orang, 1 juta orang, teman-teman. Sejarah juga sebenarnya membuktikan bahwa banyak hal besar itu bisa diraih ketika kita menyisihkan perbedaan dan mulai bekerja sama. Contohnya memperjuangkan kemerdekaan bangsa dari penjajah, isu diskriminasi gender dan ras, sampai ke kerusakan lingkungan. Semua itu tuh bisa diubah ketika manusia bersama-sama sepakat untuk bergerak memperbaiki masalah itu. Terus ada social movement, protes, petisi, adalah itu contoh kelompok orang yang memindahkan situasi not in control menjadi in control karena dihadapi bersama-sama, teman-teman. Jadi apalah kemampuan saya menghadapi masalah dunia? Ya kalau misalnya kita berpartisipasi, teman-teman, itu bisa menghadapi masalah dunia kalau misalnya kita hadapi secara bersama-sama. Pelajaran yang ketiga adalah mereka datang dan kita diem. Jadi ini menceritakan tentang zaman Nazi pada saat itu yang melakukan genosida ke jutaan orang Yahudi, teman-teman. Kita pasti berpikir juga, teman-teman, negara Jerman ada tentara Nazi dan pasti ada orang yang di belakangnya itu yang tutup mata, teman-teman, karena mereka takut dengan rezimnya mungkin, atau takut diancam kalau misalnya melawan Nazi kayak gitu. Nah, jadi ada seorang pendeta
yang bernama Martin Niemöller. Dia menuliskan sebuah puisi yang mengkritik kebungkaman orang-orang ketika melihat ketidakadilan menerpa sesamanya. Nah, puisinya bunyinya seperti ini, teman-teman. Pertama-tama, mereka mendatangi kaum sosialis, dan saya diam saja karena saya bukan sosialis. Kemudian mereka mendatangi para kaum serikat dagang, dan saya diam saja karena saya bukan anggota serikat dagang. Kemudian mereka mendatangi kaum Yahudi, dan saya diam saja karena saya bukan orang Yahudi. Kemudian mereka mendatangi saya, dan tidak ada lagi orang tersisa untuk angkat bicara demi saya. Nah, puisi ini teman mengingatkan kita menyindir terutama ya kepada orang-orang yang dalam tanda kutip menutup mata pada saat ada masalah yang berhubungan dengan kemanusiaan, teman-teman. Kita seringkali menutup mata dan kita tidak peduli dengan masalah orang yang bukan di dalam circle kita, ya kan? Ini negara lain, bukan urusan gua. Ini agama lain, bukan urusan gua. Bukan keluarga gua, ya kan? Bukan urusan gua. Nah, jadi kita sering memikir seperti itu, teman-teman. Sampai ujung-ujungnya kita tuh makan bom sendiri, ya kan? Jatah makan tuan. Kemudian mereka mendatangi saya dan tidak ada lagi orang tersisa untuk angkat bicara demi saya. Dan ujung-ujungnya kita yang menjadi korban, teman-teman. Karena tidak ada orang yang juga membantu kita. Tidak ada orang yang mau mengangkat suara untuk kita. Semuanya menutup mata untuk kita karena semua sudah habis, teman-teman. Nah, jadi intinya adalah sebagai warga dunia, teman-teman, kita tuh juga harus menerapkan prinsip keadilan terhadap semua manusia. Kita harus ingat, kita adalah satu lingkaran, kita adalah satu saudara, teman-teman. Dan kalau misalnya kita saudara, teman-teman, seharusnya kita tidak ada berbuat kejahatan. Seharusnya adalah, teman-teman, kita saling bekerja sama untuk menghadapi masalah dunia. Itu yang disebut dengan citizen of the world. Nah, itu dia, teman-teman, pelajaran bab ke-10 sudah selesai. Thank you banget, like dan subscribe kalau misalnya teman-teman suka. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian yang membutuhkan. Sampai jumpa, teman-teman, di bab selanjutnya.